Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa mawalah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baiklah anak-anak Ustaz yang berbahagia, mudah-mudahan dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita kembali lagi pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran fikih wadih. Kita lanjutkan kajian kita atau pelajaran kita yang minggu lalu. Kita lihat kitab halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Nawakidul wudu'i, yang merusak wudu. Wa yanqudul wudu'a khamsatu asya'a, dan yang merusak wudu itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara atau ada 5 sebab. Yang pertama, khuruju syai'in. Khuruju syai'in, keluarnya sesuatu, min ahadis sabilaini, dari salah satu sabilaini, 2 jalan. Kabaulin, seperti kencing, wa ghaitin, dan buang air besar, atau barozin, buang hajat. Jadi yang merusak wudhu itu ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan, seperti kencing dan buang air besar. Kentut juga, kan, membatalkan wudhu atau merusak wudhu. Yang kedua, an-naumu, tidur, ala hayati, atas keadaan, ghairil mutamakkini, tidak menetapkan, minal ardi, dari bumi, bimak'adihi, dengan tempat duduknya. Jadi orang tidur tapi dia tidak menetapkan diri pada tempat duduknya, maksudnya tidak duduk, guling gitu, baring tidurnya, maka itu batal wuduknya. Kalau seseorang tidur tapi tidurnya tidak duduk, maka wuduknya rusak atau batal. Amma naumu ala hayati, amma adapun naumu, tidur, ala hayati, atas keadaan, al mutamakkini, yang menetapkan, fala yubtilul wudu'a, maka tidak batal wuduknya seseorang. Jadi kalau dia tidur tapi tidurnya duduk, misalnya gini, tidak terangkat dia dari tempat duduknya, maksudnya ekornya itu tidak terangkat, maka tidak apa-apa, tidak batal wuduknya. Namun kalau dia tidurnya sudah berbaring atau tidurnya guling, maka batal. Tapi kalau tidurnya masih duduk, tidak batal wuduknya. Misalnya ada kawan kita ketika khutbah Jumat gitu kan, ketiduran sambil duduk, tidak batal wuduknya. Tapi kalau ketika khutbah Jumat dia ketiduran tapi guling, berbaring, maka batal wuduknya, harus diulang lagi wudhu. Kemudian yang ketiga, zawalul akli, hilangnya akal atau hilangnya akal,
Bisukrin karena mabuk, au marodin atau sakit, au jununin atau gila, au igmain atau pingsan. Jadi orang yang hilang akal karena mabuk, karena sakit, karena gila, dan karena pingsan, maka batal wudhunya. Jadi orang nih, dia udah ambil wudhu, tahu-tahu ketika dia mau ke masjid pingsan dia, maka wudhunya menjadi batal. Paham ya sampai di sini ya, insyaallah. Kemudian yang keempat, lamsu rojulin al-mar'ata. Lamsu menyentuh, rojuli laki-laki, al-mar'ata akan perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan menyentuh laki-laki. Al-ajnabiyata itu yang bukan mahramnya. Maksudnya menyentuh perempuan atau laki-laki yang bukan mahramnya. Min ghairi hailin, dari selain hailin, maksudnya tidak menggunakan alas. Bersentuhan laki-laki dan perempuan tidak ada alasnya gitu kan. Langsung kulit bertemu kulit. Wa huwa nakidun, dan dianya lamsu, dan dianya menyentuh, bersentuhan, itu nakidun, merusak, lil lamisi, bagi orang yang menyentuh, wal malmusi, dan bagi orang yang disentuh. Jadi orang yang menyentuh dan orang yang disentuh itu sama-sama batal. Laki-laki menyentuh perempuan, laki-lakinya batal, perempuan juga batal. Atau sebaliknya, perempuan menyentuh laki-laki, yang menyentuh dan yang disentuh sama-sama batal. Walaupun adalah hunaka di sana itu lamsu menyentuh, bersentuhan, hailun menggunakan alas, fala naqdo hina izin, maka tidak merusak hina izin ketika ada alas. Nah, jadi kalau laki-laki menyentuh perempuan tapi menggunakan alas, itu kan sarung tangan gitu misalnya kan, atau baju disentuh, itu tidak batal wudhunya. Makanya kita sering lihat nih, orang ketika meruqyah, misalnya yang diruqyah itu perempuan, yang meruqyah itu laki-laki, maka yang meruqyah ini biasanya menggunakan sarung tangan, alas tangan. Agar apa? Agar supaya wudhu orang yang meruqyah ini tidak batal. Makanya jangan heran bila ada orang yang kerasukan, tapi dibacakan ayat gitu kan oleh seseorang, kok nggak bereaksi gitu kan. Mungkin ketika dia menyentuh itu dia nggak pakai alas gitu kan, langsung jadi batal wudhunya. Nah, itu juga ada pengaruhnya gitu. Maka kebanyakan ruqyah yang syar'i, yang sudah sesuai dengan syariat, dia akan menggunakan alas tangan, agar wudhunya tidak batal kalau itu yang diruqyah adalah lawan jenis gitu kan. Jadi bersentuhan lawan jenis itu membatalkan wudhu. Bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Kemudian yang kelima, masu farji al-adami bibatnil kafi. Masu menyentuh, farji kemaluan, adami manusia atau anak Adam. Jadi bibatnil kafi, bibatnil kafi dengan tangan. Maksudnya bibatnil kafi ini
dengan telapak tangan. Bibatil kafi dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan, masu farjil adami, menyentuh kemaluan menyentuh kemaluan manusia. Jadi kalau kemaluan hewan itu nggak batal. Masul farji, menyentuh kemaluan adami manusia, bibatil kafi dengan telapak tangan. Wahwa, dan dianya menyentuh kemaluan itu nakidun, merusak, lilamisi, bagi orang yang menyentuh, dunal malmusi, tidak bagi yang disentuh. Nah, jadi menyentuh dengan telapak tangan. Kalau dengan ini bagaimana? Dengan ini tidak batal. Yang batal itu dengan ini, bibatnil kafi ini dia. Badal kafi, telapak tangan. Menyentuh kemaluan dengan bibatnil kafi, dengan telapak tangan, maka batal wudu, rusak wudu. Lil lamisi, bagi orang yang menyentuh. Dunal malmusi, tidak bagi orang yang disentuh. Jadi kalau misalnya nih menyentuh kemaluan dengan ini batal wudu, tapi kalau dengan ini tidak batal. Misalnya ketika mau ada kurapnya gitu mungkin kan, digaruk, tersentuh, batal. Tersentuh ekornya, tersentuh gitu kan, batal kemaluan tadi kan. Tapi bagi orang yang disentuh itu tidak batal. Kemudian kita lanjut lagi, mayahrumu, sesuatu yang haram, ala man, atas seseorang, batala wudu'uhu, yang telah batal wudu'nya. Jadi sesuatu yang haram dilakukan bagi orang yang sudah batal wudu'nya, idzan taqdo, apabila batal wudu engkau, haruma alaika, haram atas engkau, salah satu asya'a, 3 perkara. Yang pertama, as-salatu, salat. Jadi kalau wudu sudah batal, maka haram hukumnya melaksanakan ibadah salat. Atau sholat tanpa wudu, itu lebih haram lagi. Misalnya udah masbuk nih, takut nanti di absen masbuk kan, karena saking takutannya ditinggal wudunya, maka itu tidak boleh. Berarti dia lebih takut kepada manusia daripada Allah gitu kan. Nah, itu salah. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak berwudu. Juga tidak sah sholatnya, haram sholatnya kalau wudunya batal, sholatnya haram. Kemudian masul mushaf, menyentuh mushaf Quran, haram. Menyentuh mushaf Quran tanpa wudu itu haram. Wahamluhu, dan membawanya di sini maksudnya memegangnya, membawanya. Lalu bagaimana kalau membawa Al-Quran ke dalam tas sementara wudu telah batal? Itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika wudunya batal, wudunya seseorang batal, kemudian dia membawa Al-Quran, menenteng-nenteng Al-Quran. Itu yang diharamkan. Adapun kalau dia membawa Al-Quran ke dalam tas, ke dalam plastik, itu kan, sementara wudunya sudah batal, itu nggak masalah. Kemudian yang ketiga, at-tawafu, tawaf bi Ka'bati, di Ka'bah. Jadi haram juga tawaf di Ka'bah ketika wudu seseorang sudah batal. Nah, itu. Jadi ada 2 poin yang kita bisa simpulkan
di pertemuan kali ini. Yang pertama, sesuatu yang merusak wudhu itu ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Bisa dari dubur, bisa dari kubul. Bisa dari depan, bisa dari belakang. Keluar sesuatu, maka itu rusak wudhunya. Bisa sesuatu itu benda cair, benda padat, ataupun gas. Keluar angin, kentut. Pokoknya keluar sesuatu dari salah satu 2 jalan itu, maka wudhunya menjadi rusak atau batal. Kemudian tidur selain tidur duduk. Kalau tidurnya masih duduk, maka tidak batal wudhunya. Walaupun tidurnya sampai pagi, dari malam sampai pagi dia tidurnya duduk, tapi dia duduk tetap di atas tempat duduknya. Tapi kalau udah terangkat gini tidurnya, itu batal. Udah terangkat ekornya, itu batal. Tapi kalau dia duduk tetap tidak batal. Kemudian zawalul akli, hilangnya akal karena mabuk, karena sakit, karena pingsan, karena gila. Itu orang gila, batal wudhunya. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim, maka batal juga wudhunya. Bersentuhan tanpa alas, ya, batal wudhunya. Kemudian menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan, batal wudhunya. Kemudian poin yang kedua, sesuatu yang haram, mayahrumu, sesuatu yang haram atas seseorang ketika wudhunya telah batal. Jadi tadi sesuatu yang merusak wudhu, yang ini sesuatu yang diharamkan ketika wudhu telah batal. Yang pertama, haram melakukan sholat. Yang kedua, haram membawa Al-Quran, membawa mushaf Al-Quran pun haram, membawa langsung gitu kan. Dan tawaf di Ka'bah haram juga. Jadi ada 3 sesuatu yang haram dilakukan. Oke, kita cukupkan dulu pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.